Selamat datang di Indonesian Diaspora Podcast bersama saya, host Anda, Anthony Lee. Di episode ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau bergerak di bidang sustainability di Indonesia dan juga beliau sekarang lagi melakukan education di Amerika Serikat juga. Episode kali ini kita mau bahas tentang sustainability, perubahan iklim, termasuk project beliau yang mengadakan project carbon offset. Di sini, beliau juga interface dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian, Lingkungan Hidup di Indonesia dan, hopefully, dengan podcast ini, kita bisa gain more awareness tentang carbon offset project ini. Oke, selamat datang, Ibu Clarissa Rusli di podcast kami. Apa kabar nih? Baik baik, happy to be here. So, Clarissa, bisa tell us a little bit more nggak, dulu Clarissa tuh asalnya dari mana, terus kok bisa, education di Amerika Serikat tuh gimana? Saya dari Indonesia, lahir besar di Indonesia, born and raised in Surabaya. Mhm. Gimana ke Amerika, waduh, nggak tahu ya, dari kecil emang kepingin sekolah di sana aja Oh, sih. di luar. Iya, awalnya nggak boleh sebenarnya sama ayah saya, katanya perjanjiannya gini, "Kalau mau sekolah di luar negeri boleh, tapi perjanjian habis lulus harus balik dulu." Kayak Itu gitu, part of the udah deal? katanya kontrak nggak tertulis lah ibaratnya gitu kan. Oke oke. Setelah udah yakin, ya udah pasti balik ya, ya udah akhirnya boleh, akhirnya kesempatannya juga muncul, Mhm he felt really unsafe pertamanya sih, tapi mhm. akhirnya ya udah dah nggak apa-apa coba. Terus akhirnya masuk ke Biola University, itu tahun berapa ya, 2013? Ini di LA Mhm. ya, di California? Yes, LA County, tapi lebih dekat ke LA Orange County sih sebenarnya. Very small city lah Mirada, sekolah, kayak kota pelajar sih ya, Oh gitu, satu kota ya isinya cuman sekolah itu doang sih. meskipun Iya, di LA ya? di LA, iya. Terus sebelumnya ada apa, ada kepikiran untuk sekolah di Midwest atau Northeast atau cuman Mungkin waktu itu belum ada pikiran soal area, cuman memang sekolah yang I know what I want to look for in a school, terus dari long list tiba-tiba narrow down sampai top 3 sampai akhirnya mikir, "Oke, kayaknya Biola deh." Jadi oke, not so much karena lokasinya di mhm, LA, tapi somehow itu align aja sama apa yang aku cari gitu. oke. Mhm. Terus di Biola, ininya, course-nya ambil apa? Major-nya? Majornya ngambil bisnis, emphasis in marketing, agak lebih kayak marketing research sih Mhm, sebenarnya, marketing. And then I had a fine arts minor. oke. Terus Mhm. jadi ada major dan minor? Yes, itu yang unik soal sekolah di US kan ya. Jadi Yes, kalau minor tuh buat teman-teman di Indonesia yang mungkin nggak tahu, di Indonesia kayaknya jarang sih ada jarang kayak gitu minor, ya. yap, Bahkan di negara lain selain Amerika mungkin agak jarang. Itu kayak ibaratnya setengahnya major gitu lah, nggak harus sampai se-full major. mhm, Ngambil jumlah kelasnya mungkin setengahnya I kayak see, gitu, kebetulan kalau di Biola itu ada fine arts tuh one of it, mhm. and memang aku suka banget sih sama seni, sama desain and all of that. Jadi ngerasa, ya oke lah boleh coba ini biar nggak bosen kalau cuman ngelihat bisnis atau yang gitu-gitu doang gitu. A bit of left and right brain almost, jadi I akhirnya see. nyobain itu gitu. Jadi bukan hanya expert sustainability ya, expert bidang bidang desain grafis, art atau cuman Expert hobi maybe? expert, masih masih belajar selalu, cuman waktu itu ada, apa gimana ya, caranya orang kalau seni di sini tuh kayak very out of the box in a way kalau buat aku ya. Iya, Jadi waktu very ngelihat ini unhinged, kayak very unhinged, unhinged I guess. very hands on dan Yap, apa, jadi lebih ke, oke ini kesempatan untuk belajar di sini uh boleh juga dan mereka ternyata, masih doable, jadi ya udah cobain aja I gitu. see. Mhm. Habis setelah Biola years, sekarang education di mana? Ada Jadi habis dari Biola, waktu itu lulus pulang dulu kerja sebentar banget terus ngerasa kayaknya perlu belajar bahasa Mandarin nih soalnya nggak bisa. oke, Soalnya kan kan kerja itu di Surabaya ngerasa mulai banyak, eee, bisnis-bisnis yang harus interaksi dengan perusahaan-perusahaan di China gitu ya, kan. Dan kebetulan waktu itu aku sama sekali nggak confident dalam kemampuan untuk bahasa mhm, Mandarin. Di sekolah belajar sih dan ngerasa masih bisa dikit lah, gitu-gitu iya, kan masih bisa dikit. Tapi ngerasa nggak bisa have a full proficient conversation, dengan padahal itu sangat diperlukan untuk mhm, kerja, apalagi untuk negosiasi dan sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke China. Terus kebetulan banget, banyak-banyak kebetulan ada, kesempatan untuk kerja sebagai unpaid intern, mhm, di perusahaan fashion yang fokusnya di sustainability dan mereka ada lowongan untuk, orang marketing lah, desain-desain. Pas banget aku sekolahnya kan ada fine arts jadi bisa desain-desain grafis dan lain sebagainya. Dan mereka ngerasa, "Oke, kamu kan nggak bisa bahasa Mandarin nih, tapi kalau untuk posisi marketing gitu masih oke lah kan kamu bisa sambil desain-desain nggak harus ngambil bicara."
Tapi since you're here to learn Chinese, bos bos aku baik banget, dia bilang sama orang-orang kantor, "Jangan ngomong sama anak ini pakai bahasa Inggris ya." Jadi Suruh terpaksa latihan belajar Mandarin. Mandarin di Ya, situ. Terus itu sambil sekolah di, Shanghai University of Finance and Economics, SUFE sih I see. singkatannya. Mereka ada program kayak bisnis Chinese kayak gitu. Jadi paginya sekolah, habis itu langsung naik sepeda, naik metro pergi ke kantor, terus di sana cuman graphic design gitu. Ini Shanghai beautiful city kan I love ya, Shanghai. very very Bagus nice kan. banget bagus banget. Mhm. Terus, setelah Shanghai Days habis itu, lanjut lagi nggak akademinya? Abis Shanghai Days, I thought it was the end, udah nggak mau sekolah lagi, udah Nggak cukup. nggak nggak bosan sekolah ya? Mau kerja aja? Pengen kerja kerja tuh fun, kerja tuh seru banget kan. Jadi nggak ada bayangan mau sekolah S2 atau apa sih, walaupun sering tanya, "Eh, S2 lah," apa gitu. Nggak ada, kerja aja. Tapi somehow baru-baru tahun 2024, 2025 ini mulai mikir, ada manfaatnya nggak ya kalau S2? Tapi belum pernah kepikir mau di mana. I see. Sampai akhirnya one thing led to another, akhirnya ikutan di NCI, Mhm, terus ngerasa bisa provide value di sana, terus malah merasa tertantang, kayaknya if I wanna be even more useful, ada baiknya kalau bisa ngambil, academic education gitu ya, academic training mhm. yang bakal beneran berkaitan dengan Bisa what kasih I'm gonna value do, ya iya in bisa add NCI. more value Mhm, untuk ya, NCI. Terus lo and behold ketemu bahwa Harvard ini ada program S2, mhm, dan S2-nya ini for me very perfect for what I mhm, need karena dia tuh hybrid. Jadi bisa sambil di US untuk certain classes, mhm. tapi for most of the classes bisa ikutan online. I see. Live participation which for me was very important. Soalnya Ya, kalau cuman kalau dengerin recording atau recording gimana, kan, kayak manfaat masa value-nya sih masa kurang. itu Ya, S2 sih, gitu ya, kan kayak ya, les-lesan gitu ya, kan, ya, iya, walaupun ada yang bagus juga iya, sih ya. Cuman knowing my personality, kayaknya nggak bakal bisa belajar banyak deh kalau cuman diem aja mesti susah hands gitu on kan, dan harus hands discussion. on. Nah tapi yang program ini bener-bener hands on, ada group projects dan lain sebagainya, terus kelas pun harus live, Mhm, certain classes harus live on cam, jadi harus mesti tanya, pakai kamera. participation-nya harus ada, bener kayak gitu kan. Jadi, oke nih boleh nih, jadi mau semesters masih bisa sambil di Indo, jadi biasanya pagi-pagi, di sana kan malam tuh di Mhm, Boston, pagi-pagi sebelum kantor jam 4 jam 5 pagi mmm, bisa ikut kelas, habis itu udah selesai just in time kerja, siap-siap langsung ke kantor. Jadi orang-orang kantor pun juga nggak berasa I'm away you're for taking iya iya time gitu away. loh, masih I can still be completely present, do my work, pulang kantor pun masih bisa sama keluarga gitu I kan. see. Pokoknya yang penting paginya harus bangun lebih pagi aja untuk kerjain PR sama untuk ikut kelas Jadi gitu. full time kerja dan full time sekolah. Sesuai kasar, ya ya ya. Luar A lot biasa of banget grace nih. from people around me sih. Ya, keluarga saya yang harus sabar sekali menghadapi saya. Oke, understand. Terus, bisa a little bit more nggak di NCI itu ngapain aja sekarang Di fokusnya? NCI ini, intinya sih kita ngerasa, So first NCI itu apa kepanjangannya? Bisa Nusantara Climate Initiative, oke, ya. jadi organisasi ini ngapain? Jadi kita adalah sebuah perusahaan, Mhm, yang fokus untuk memberikan, saya coba berusaha untuk, aku berusaha untuk jelasin pakai kata-kata yang simpel ya. Intinya tuh kayak jasa menjaga hutan, professional conservation. Mhm, conservation and restoration, ya, intinya sih kayak gitu ya. in a nutshell. Mhm. Dan, role, Clarissa di sana apa sekarang? VP of Climate Strategy. Oke, Mhm jadi mhm. doing a lot of big decision ya within NCI basically, I guess Intinya sih from below. serabutan ya intinya kan, serabutan lah, maksudnya there's a lot to be done, intinya sih itu, karena because there's a lot to be done, we do what we can, jadi kalau dari sisi aku lebih ke banyak bantu cari-cari partner-partner, Oke, karena kan operasionalnya itu, sangat it can be complex in mhm, some ways, yap, dan dalam sektor ini memang dibutuhkan banyak kerjasama, nggak bisa mhm, it's not something that you can do alone gitu kan. mhm, Harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, terus kerjasama dengan, teman-teman di pemerintah yang punya misi-misi yang bagus-bagus banget juga gitu kan. Dan obviously kan kalau misalnya nggak ada cara untuk mengakomodir semua kerjasama itu secara strategis, bisa jadi kita semua spend so much time tapi achieve so little. Jadi that's kind of my job. Untuk cari partner-partner mana dari negara Indonesia sendiri ataupun negara-negara lain, gimana caranya kita bisa mencapai goal-goal yang sama. Semuanya memang kan conservation obviously itu bukan bukan seperti apa ya, it's not like all about profits kayak gimana gitu ya, it's all about impact kan yap. sebenarnya. Jadi penting banget untuk menemukan partner-partner yang tepat supaya benar-benar impact yang kita mau berikan itu bisa tercapai. Jadi ini multi stakeholders ya dan juga mungkin, partnernya bisa di Indonesia atau di luar negeri basically. Ya 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 ya,
dan sangat penting banget kita harus bisa partner dengan community kan. Right, Ah, right, ya karena kita jadi mau have mhm. a highest impact kan, community juga. Ya ya ya, karena mereka kan kadang lebih ngerti ya, kadang kita orang-orang akademi atau orang-orang yang bahasanya udah legality dan lain sebagainya, kita lupa Terlalu bahwa jelimet padahal ya, padahal tuh yang mungkin solusinya tuh hal-hal sederhana yang bahkan masyarakat lokal udah pada paham gitu kan. Jadi buat kita penting banget gimana caranya kita bisa kerja sama semua semua stakeholder, stakeholder dalam hal semua yang akan mendapatkan dampak dari conservation ini. Jadi dari community sampai dari private sector, public sector semuanya harus kerja sama supaya dengan pandangan yang berbeda-beda ini kita bisa menemukan solusi yang lebih lebih efektif gitu, lebih oke, efisien that gitu. makes sense, oke. Mhm. Sustainability itu definition-nya apa sih menurut seorang Clarissa? The textbook answer, itu kan 3 pilar dari sustainability Mhm, adalah people, planet, planet, and profit. Intinya sih apa sih, untuk sesuatu tuh bisa bertahan jangka panjang, nggak bisa cuma ngeliat dari satu sisi, cuma ngeliat orangnya doang atau profitnya doang, tapi planet juga. Karena contoh paling gampang semua perusahaan pasti akan terkena impact dari air. mhm, Udara dan sebagainya. iya, Kalau kantor nggak ada airnya problem iya, gitu kan misalnya. iya, Intinya people, planet, profit ini selalu berkaitan dengan sangat kuat dan kita nggak bisa cuman fokus ke salah satu. Jadi ini berlaku untuk perusahaan for profit, untuk NGO, untuk pemerintah semuanya itu pasti kaitannya sebenarnya turunnya ke people, planet, profit ini. Dan sustainable atau sustainability atau kadang yang orang suka bilang ESG padahal I think sustainability is beyond ESG mhm, adalah gimana caranya kita make sure tiga-tiga ini jalan barengan. Kalau fokusnya cuman planet doang, nggak ada people, nggak ada profit-nya, buat apa gitu kan. Dan itu pun juga nggak akan bisa bertahan jangka panjang. Kalau cuman profit doang, nggak ada people, nggak ada planet-nya, akhirnya apa? Profit nggak memikirkan manusianya, nggak right, memikirkan dampak buruk terhadap lingkungannya, akhirnya akan merusak merusak perusahaan itu sendiri juga gitu yes, kan. Ini tiga-tiga ini harus berjalan bersama, untuk mencapai kesinambungan yang berjangka panjang. So in a different way, my favorite way to say it is sustainability itu essentially operational resilience. oke. Kita juga kan, saya diaspora di sini kan kita di Amerika corporate kan sustainability itu very popular term juga kan orang Mhm. basically understand. Kalau di Indonesia tuh gimana? Kayak industri atau perusahaan mereka care atau even tahu nggak tentang ini? Mungkin bahasanya yang dipakai berbeda ya, Mhm, aku rasa konsep sustainability ini siapapun yang memikirkan gimana caranya bertahan bertahan hidup selama untuk jangka waktu yang panjang, mhm, sebenarnya itu udah memikirkan sustainability, mungkin cuman nggak pakai kata nggak pakai sustainability termnya itu sendiri aja, ya? nggak pakai Oke, term itu. oke, oke. Kayak contohnya kalau kita memikirkan gimana usaha ini bisa bertahan untuk waktu yang sangat panjang, harus mikirin orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu, harus mikirin semua faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan itu, dan harus ada keuntungan atau at least modelnya perputaran uangnya seperti apa supaya usaha I ini see, bisa bertahan gitu kan. Dan menurut aku sih itu semua pilar-pilar dari sustainability, cuman kita biasanya bukan nyebutnya sustainability aja gitu I kan. see, I see. Orang-orang kadang mikir sustainability itu lingkungan-lingkungan, cintai pohon, cintai bukan itu doang Right, sih gitu, it's all of that. right. Intinya gimana caranya supaya kita bisa bertahan untuk waktu yang sangat panjang. Nggak bisa cuman fokus ke satu hal, keuntungan aja, orang aja, atau lingkungan aja, tiga-tiga itu harus barengan gitu. Mmm, untuk, the next question, second question, sustainability kan ada, kaitannya dengan, NCA sekarang yang, lagi, melakukan, pergerakan di bidang, carbon offset ya. Ini carbon offset kan juga, ada kaitannya dengan global warming dan climate change kan. Itu bisa dijelasin nggak, ini background-nya tuh climate change sama greenhouse gas itu apa sih sebenarnya? Climate change itu kan intinya karena ada banyak banyak alasan sih climate change Ya, itu ya, tapi mungkin kita bisa mulai dengan greenhouse effect. Greenhouse effect, efek rumah kaca kalau dalam bahasa Indonesia, itu kan seperti kita kalau, ada banyak gas-gas karbon dioksida and all of that, dan sebenarnya ada gas-gas lain ya, juga. Kalau kita mau lebih dalam lagi, itu, semakin lama tuh akan membuat bumi semakin hangat. Sebenarnya tanaman-tanaman dan hal-hal seperti itu, ada yang mhm, natural, ada yang biotechnology, sebenarnya bisa mengambil nyerap karbon CO2 itu. itu. Tapi kalau produksi karbonnya terlalu banyak, rate-nya terlalu cepat, tapi penyerapannya tuh nggak seimbang, akhirnya nggak cukup, effort-effort ini nggak cukup, akhirnya semakin panas semakin panas semakin panas. Ibaratnya kayak gini deh, kayak kalau di komplek rumah gitu kan, biasanya kita buang sampah taruh depan rumah, Mhm, tiap pagi atau tiap minggu tergantung di mana, ada yang datang untuk ngambilin sampahnya.
itu mekanismenya udah terjadi gitu kan. Iya, Tapi kalau misalnya kita buang sampahnya setiap jam kita keluarin dan satu truk, tapi orang yang datang ngambil cuman satu tetap truk untuk sama ya, ngambil, iya, nggak akan cukup karena nggak seimbang gitu kan. Akhirnya sampai di satu titik kalau sampah yang di depan rumah udah terlalu banyak nih, satu kompleks setiap hari, setiap jam ngeluarin 1 ton sampah misalnya kayak iya, gitu ya, dan yang datang tuh cuman satu truk kecil, iya, satu truk pick up, iya. dan datangnya cuman seminggu sekali, lama-lama dia mau walaupun truknya kita tambahin pun nggak akan cukup, sampahnya udah terlalu banyak. At that point it becomes too much, udah lewat threshold-nya. I see, I see. Efek rumah kaca tuh kurang lebih seperti itu. Jadi karbon ini, sebenarnya natural part of the ecosystem. Kita ada manusia juga ngeluarin karbon misalnya Carbon kan, cycle ya, iya kan, part of terus natural carbon cycle. ada dari, pohon-pohon juga menyerap karbon dan sebagainya, itu sebenarnya natural process. Tapi dengan segala hal yang kita lakukan dan the rate we're doing it, karbon yang diproduksi itu terlalu banyak dibandingkan resources yang ada untuk menyerap itu, yang terjadi adalah karbon di udara ini bikin atmosfer kita semakin panas, bumi semakin panas semakin panas semakin panas, tapi penyerapannya tuh nggak seimbang, akhirnya sampai di satu titik jadi it's too hot, yang stay di sana itu udah terlalu banyak untuk bisa diambil secara efisien dalam waktu yang dalam waktu yang cukup singkat. The second part of the question is about, carbon offset ya. Ini Mhm. carbon offset tuh mungkin, term yang baru buat orang-orang awam, untuk kawan-kawan juga. Ini carbon offset tuh sebenarnya apa sih? Bisa dijelasin nggak? Kalau aku pinjam analogi dari yang tadi sampah dibuang di depan Ya, rumah itu ya, obviously ini bukan analogi yang sempurna, mungkin teman-teman yang akademiknya itu pasti akan melihat, ini analogi agak nggak seperti iya nggak sempurna, tapi supaya lebih gampang untuk jelasinnya. Intinya, kita ini datang untuk jadi tukang yang angkut sampah itu gitu mmm, loh. Jadi untuk supaya gimana caranya dengan cara-cara natural kita sih nature based solution, jadi kita memang fokus ke hal-hal yang, lebih natural, tapi ada perusahaan-perusahaan misalnya fokusnya dengan teknologi innovations dan lain sebagainya, and all of that is great. Mmm, itu untuk gimana caranya kita ini bisa bantu untuk ngeberesin ini, karena kalau kita cuman diemin doang, ini akan jadi masalah gitu. Jadi kita harus bantu untuk ngeberesin karena, mmm tapi yang bikin ribet adalah, jasa untuk ngeberesin ini siapa yang bayar mmm, gitu kan. Dan dengan adanya mekanisme carbon offset ini tiba-tiba ada sistem pembayaran istilahnya I kayak gitu see, loh. I see. Atau analogi lain kayak kita tukang kebun lah gitu, Iya, tukang kebun kan harus ada yang ngebayarin iya, karena biaya mahal banget. iya, Konservasi itu mahal iya, sekali, restorasi itu sangat mahal. Dan kita kan bukan kayak yang jual barang gitu loh, kita jual jasa sebenarnya kan. Kayak kita tukang kebun, kalau kebunnya dalam rumah kita sendiri, kita bayarin tukang kebun dateng. Memang yang spesialis untuk menjaga tanaman kita. Kalau di kompleks yang bayar urunan nih satu warga iya, semuanya. Lah kalau ini area publik, iya, siapa yang mau bayar kan agak susah. Nah, carbon offset system ini membantu supaya mekanisme pembayaran itu bisa ada, financing-nya lah. iya. Financing yang sustainable yang bisa berjangka panjang dan orang-orang yang bukan hanya orang yang bayar langsung itu aja yang merasakan dampaknya gitu ya. Mhm. Jadi in short berarti, sebenarnya carbon offset scheme ini cuman financial means ya untuk funding, It is a financial means, tapi juga untuk menjaga supaya jasa yang kita lakukan ini bisa diukur, jangan sampai kita ini merawatnya ngaco. Misalnya kita jadi tukang kebun, ada cara untuk mengukurnya. Nah, mekanisme karbon ini, carbon offset itu memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, bukan cuman pura-pura, kita pura-pura menjaga, pohon-pohon, menanam apa, tapi ada mekanisme yang memastikan kita benar-benar melakukan itu dengan baik. jadi Intinya ada sih gitu. approved methodology gitu segala Iya iya, ada certification metodologinya. dan Iya iya ini iya. international base kan Iya, basically. and it's science based juga Iya, kan, iya, evidence based, iya, dan itu semua intinya dengan adanya carbon mechanism ini tiba-tiba ada bukan tiba-tiba, menjadi ada suatu mekanisme untuk mengukur sesuatu yang sebelumnya mungkin dirasa tidak bisa diukur. Sekarang ada cara untuk mengukurnya dan ada cara untuk valuasi kualitas dari jasa yang diberikan itu seperti apa. Apakah ini sembarangan nih ngerawatnya malah lebih ngerusak atau memang dilihat ada hasil yang membaik. Nah itu faktor valuasinya di situ. I see. Untuk, nature based project ya kayak NCI is doing, kenapa NCI pilih, hutan mangrove atau hutan bakau? Ada specific reason nggak? Karena kita di Indonesia, yang satu, di Indonesia tuh negara tropis yang sangat sangat sangat, mmm, kaya alamnya, maksudnya kita punya natural resources yang negara lain nggak punya. Dalam arti, nggak semua pohon tuh sama, ada pohon yang bisa menyerap karbon tuh sangat tinggi, ada yang penyerapannya lebih sedikit, misalnya Mhm, seperti itu. Mangrove ini sangat unik karena kemampuannya untuk menyerap karbon ini sangat, tinggi very dibandingkan efficient berarti ya? iya, it's just very powerful. Mhm, Nggak seperti pohon-pohon pada umumnya iya, gitu kan. Tapi
hutan mangrove di seluruh dunia itu nggak begitu banyak dan memang pohon ini nggak bisa tumbuh di segala macam iklim atau, negara. Ini spesifik Indonesia ya? Atau ada negara lain juga Ada nggak? beberapa negara lain, tapi Indonesia salah satu yang paling unik, Oh, oke. yang memang punya mangrove ini, jadi kita sih dari sisi NCI kita melihat ada, kebutuhan yang sangat clear dan Indonesia ini sangat well positioned to fulfill that need, Jadi untuk jadi Indonesia punya niche solusi. ya? Punya niche untuk Iya, karena masuk Indonesia industri ini? secara, natural, Indonesia itu mempunyai kemampuan untuk memberikan solusi untuk masalah yang sangat unik dan kebetulan negara lain nggak punya These resources kan, this lokasinya resource. nggak pas Iya, juga karena ya? lokasinya nggak pas, Indonesia lokasi di situ kita memang dengan keanekaragaman all of our biodiversity and whatnot, kita bisa punya pohon mangrove contohnya, bukan hanya mangrove sih, ada beberapa pohon-pohon tipe lain lagi. Tapi ini pohon-pohon yang di negara lain nggak ada, tapi di Indonesia ada dan mempunyai solusi yang sangat unik untuk menyelesaikan masalah yang very much growing. Oke Clarissa, kita sekarang udah nyampe ke segmen picture ya. Tim kita udah receive a couple of pictures dari tim kalian juga. Ini bisa ceritain nggak, nih foto pertama nih ada 2 foto di kiri dan kanan, bisa ceritain nggak ini apa? Iya, jadi yang kalau kiri itu waktu itu kita foto dari pinggir. Jadi kan mangroves itu ada sea water mangrove, Mhm ada freshwater mangroves. mhm, Kebetulan proyek kita yang Candelia ini sea water mangrove. Jadi dia tuh posisinya langsung berbatasan bahkan di atas dari air laut. oke. Nah, kalau yang foto kiri ini kalau dari sisi luar lautnya tuh seperti itu tampilannya. Yang kanan tuh kalau udah jauh lebih ke dalam. Jadi bisa kelihatan kenapa konservasi untuk mangrove tuh susah banget dan sangat mahal karena mau masuk aja agak susah sebenarnya, so Mhm, you need to be very careful. Terus akar-akarnya juga harus hati-hati supaya kita bisa tetap ngerawat gitu ya. Jadi kalau kiri itu dari sisi pinggir pinggir hutannya mhm, akan kelihatan seperti itu perbatasannya, iya, seakan-akan perbatasan dengan laut, langsung kelihatan. Yang kanan itu kalau semakin ke dalam, kita bisa kelihatan akar-akar yang saling tumpuk-tumpukan, ini semua akan kelihatan seperti itu. asik. Jadi sebenarnya nih dua-duanya spesies sama mangrove, cuman satu di Ini ujung, di satu di lokasi awal. yang sama ya, Oke oke, ini di lokasi yang sama. awesome. Oke, next picture, kita dapat dari tim kalian. Ini bisa explain nggak nih tangannya kayak Frankenstein tuh Itu apa nih maksudnya? salam mangrove, nggak tahu siapa yang bikin ya itu konsepnya. Cuma waktu, "Oke oke, salam mangrove, oke," Ini gitu. Jadi tangannya bentuk kayak ini gitu, kan kayak akar oh mangrove I see, kan, akar ya mangrove, kayak oke. akar mangrove. Ini 2 tangan, tangan kanan, tangan kiri ada rule-nya nggak? Aduh kayaknya nggak ada rules-nya, nggak tahu juga itu ide siapa, cuman kalau 2 kan jadi agak ngeri ya, 1 tangan aja deh, 1 tangan Oke. gitu. Jadi ini di depan base camp-nya kalian ya? Ini di Iya itu kalau actual baru masuk, jadi scene. kalau kelihatan tuh kan, bawahnya itu kayak bridges gitu, Mhm, karena mangrove forest kita ini lokasinya pas di atas air oke, sebenarnya. Jadi, kita harus bikin konstruksi-konstruksi, bikin bridges on top of the water, on top of the roots tadi itu juga, ya, supaya bisa jalan lebih mudah untuk manage concession-nya lebih mudah juga. Otherwise itu akan sangat sulit sih untuk bisa mengelola mangrove forest yang di atas air I ini. see. Ini tim kalian berarti semua di site semua nih atau ada yang di Waktu ini kan Jakarta? kita waktu lagi, pas lagi ngecek kondisi aja sih, Oke tapi oke, tim kita dibagi, ada yang di lapangan, karena dari konsesi sendiri pasti ada tim right, spesialis ya. juga, lalu ada tim yang di kantor juga karena it's a lot of work. Yes, a lot of work, Iya, it's a true. lot of work. Jadi contohnya untuk, GIS kita ada, I'm not sure if you're familiar with Ya, GIS, kan kita mapping kan pakai ya basically, ya. mapping-mapping pakai Mhm, satellite yap, images untuk dilihat kondisi vegetasi dan sebagainya, apakah ada perkembangan atau enggak. Nah, itu ada tim yang di lapangan karena kita harus ground truthing juga istilahnya untuk ngecek apakah, seperti yang kita lihat dari image satelit itu, karena image di satelit itu nggak salah, tapi kan kita yang ngeproses itu kadang harus validasi di ya mesti lapangan. processing, Iya, validate kan, benar-benar, yap. iya, untuk Mhm, processing-nya itu perlu tim yang ada di lapangan untuk make sure apakah strategi atau metodologi yang kita pilih itu udah sesuai, udah tepat sasaran. oke oke. Terus, next picture juga kita dapat dari tim kalian. Ini juga mungkin tim yang sama ya? Ini lagi di mana nih? Lagi duduk di mana nih? Ini Ini kan salah satu, bangunan yang di sana, kita ada beberapa bangunan kecil-kecil, bangunan kantor kita, karena ada tim di sana kan terus nggak mungkin nggak semuanya di lapangan, yang mhm beneran nanam-nanam, ada yang mhm memang mhm. harus, kita bilangnya desktop team, Oh ini, yang di belakang, laptop yang untuk ngolah data dan sebagainya, untuk make sure validasi dan untuk ngecek tadi satellite images oke dan oke. sebagainya. Nah ini kantornya, jadi untuk Candelia kantornya seperti ini, kita waktu itu foto bareng dulu di sana. Ini baru tahun ini? Ini Last year? ya tahun ini, Oke foto tahun ini sih. oke. Next picture. Hah. Ini tentang your current academia location. Mhm mhm. Ini di Harvard, mmm, untuk
the first picture on the left, bisa ceritain nggak, ini gedung apa? Kenapa dipilih foto ini? Ini kelihatan, ini untuk memorabilia. Jadi itu sebenarnya gedung dorm. Oke Jadi waktu di sana, aku di sana waktu summer kemarin, di oke sini baru aja fresh tahun ini, kita ditempatkan, di-assign ke dorms. This was the dorm that I was assigned desain. to, nggak ada AC, Hah? jadi harus Dom pakai di Harvard nggak ada AC? nggak pakai kipas Beneran? angin. Sebenarnya mungkin ada dorm-dorm yang ada AC-nya ya, cuman waktu itu sih kita ditempatin yang nggak ada AC-nya ya, karena bangunan tua kan, dan I see. kalau lagi regular semester sih udah cukup dingin. Jadi mereka mungkin ngerasa Oh nggak perlu mungkin juga ya. gara-gara apa, iklimnya dingin kan, weather-nya dingin jadi Nggak mungkin ngerasa nggak ada AC. perlu, iya. Sebenarnya banyak, apartemen-apartemen yang di luar kampus pun emang nggak ada AC juga, karena mereka ngerasa Boston is very cold. Jadi, karena kebetulan kita di sana waktu summer, berasa Tapi summer banget panas kan? panasnya. It's unbearable, Panas banget. Jadi tutup aja. dikasih kipas angin baling-baling gitu kan, tiap kamar dikasih, mau nambah kipas silahkan, tapi nggak boleh pakai AC. Kalau Mhm, ketahuan, bisa didenda bisa nggak atau tahu didenda atau apa, tapi ditulis strictly nggak boleh pasang AC oke, sendiri wow wow. gitu. Ini lucu juga ya, menarik. Iya, jadi ini like just something Ini for ini me to memorable remind, lah. iya, memorable, makanya makanya ada foto itu. Wah, Jakarta taruh. Untuk the second photo, ini, yang di tengah, ini Clarissa bisa jelasin nggak ini foto di mana? Itu my favorite library, perpustakaan favorit aku waktu di sana. Mungkin salah satu yang paling kuno, jadi bangunannya arsitekturnya bagus banget, I Mhm, love architecture. Tapi di situ karena kuno banget, akustiknya, ada gema, ya ada menggema banget. Jadi kalau lagi waktu belajar atau apa, batuk dikit tuh kayaknya sampai ujung tuh semua pada kedengeran jadi gitu. nggak bener-bener strictly nggak boleh berisik, Ya, I quiet. mean kalau kalau mau dilirikin orang-orang kanan kiri boleh aja kali ya. I see. Terus, memang Clarissa waktu summer di library suka berapa lama main? The weekend, weekdays, atau kerja apa, grup grup bareng? Kadang untuk belajar sendiri, almost every day pasti ke perpus sih waktu di sana. Oh Soalnya gitu? kelasnya lumayan intens kan, jadi setiap hari pasti ada assignment baru, ada reading baru, tapi suka ganti-ganti pemandangan juga sih. Perpustakaannya di Harvard tuh banyak banget. I heard they probably have the most number of Library, private I see libraries kayaknya, nggak tahu di seluruh dunia atau cuma di seluruh Amerika, I'm not quite sure. Jadi tiap hari bisa ganti-ganti library sih, I see. untuk cuci pemandangan biar Ganti lebih refresh, lebih e-commerce. inspired gitu kan. Apalagi sering batuk-batuk kan, oh this is not the Iya right iya library iya. for me. Cari library yang lebih akustiknya lebih oke dikit lah gitu. Terus, last but not least ini foto apa nih? Ada baju astronot, terus ada lambang Harvard, Veritas ini logonya ini apa Iya. nih? Bisa ceritain nggak? Ini toko buku sih Oh sebenarnya, ini toko cuman kok buku? lucu banget Di toko Harvard? bukunya ada, iya ya, toko bukunya itu ada astronot, jadi so I took a picture of it, toko buku untuk beli-beli segala macam Harvard merchandise. I see. Jadi within campus tuh, dorm, library, toko buku semua within walking distance ya? Maksudnya within Harvard gitu? It's pretty big, the facility, the whole thing is pretty big, jadi kadang memang harus naik, ada shuttle-nya juga. Tapi kalau yang bener-bener di area centernya, where most of my activities Mhm, revolved around, itu sih walking distance walking distance distance ya? aja Oke bisa lah, masih oke. oke. Mhm. Jadi waktu Clarissa di Harvard the whole summer ya? For that For that particular period. term, karena tiap summer kan juga dibagi-bagi terms ya. I see I Mhm. see. Kita ke segmen berikutnya di segmen inspiration. Mmm. Untuk seorang Clarissa Rusli itu, what inspired you, originally? Kenapa bisa ke sustainability, bisa ada mentor nggak sebelumnya atau gimana yang bisa diceritain ke kawan-kawan? Aku sih ngerasa masuk ke sustainable tuh agak-agak sengaja nggak disengaja ya, Oke, bukan, "Oh, I saw this person," terus tiba-tiba aku jadi masuk ke situ. Tapi one one thing led to another. Ngelakuin ini, tiba-tiba ada pintu kebuka untuk ngelakuin ini, and like I said, sustainable itu kan sebenarnya bukan something yang sangat kecil, very niche gitu kan nggak juga. Tapi, yang lucu itu waktu zaman masih S1, mhm, belajar bisnis, aku udah tahu kalau kepingin balik ke Indonesia, kepingin berguna di Indonesia, mhm, bermanfaat di Indonesia. Tapi dari kecil tuh sering dibilangin, "Kamu tuh nggak cocok kerja bisnis, orang kayak kamu tuh personality-nya nggak pas," gitu. oke Mungkin kalau desain lah atau apa, makanya sempat mikir mau jadi arsitek juga, oke, atau jadi desainer atau apapun itu gitu, something yang mungkin nggak langsung berkaitan langsung dengan bisnis. Tapi dalam hati tuh ngerasa, "Enggak deh, kayaknya perlu cobain bisnis." Terus dalam hati doa dong sama Tuhan, "Ya mhm, Tuhan, kalau emang business is for me, tunjukin dong orang-orang yang memang ngelakuin bisnis, tapi personality-nya tuh bukan personality ya, prinsip-prinsipnya tuh bisa menginspirasi aku. iya, Yang mereka bisa benar-benar serius berprinsip, terus
ibaratnya gimana ya, mereka bisnis tuh bukan hanya untuk cari profit, bukan untuk cari, ketenaran atau keuntungan sebesar-besarnya, tapi untuk berdampak gitu Mhm. kan. Have impact. Iya bener. Terus, waktu itu pas zaman S1 ada study tour Mmm. ke China, Yap. waktu itu ke China, terus tour beberapa kota, sampai posisi terakhir pergi ke salah satu kampus yang ini sih bukan di China-nya ya, di Hong Kong waktu Mhm. itu, ada pembicaranya ini orangnya nih unik banget lah pokoknya. Terus kita tuh nggak dikasih tahu, biasanya kan dikasih tahu pembicara ini pengalaman pekerjaannya Ya, ini, background-nya apa? background-nya seperti apa. Khusus yang pembicara ini tuh mungkin karena cepet banget banget udah Ya. stop Ah terakhir, nggak terlalu dijelasin panjang-panjang. Ya udah cuma dengerin aja pemaparannya beliau gitu kan. Tapi waktu dengerin tuh dalam hati tuh kayak ngerasa, "You have to talk to this guy," harus ngomong deh sama orang ini. Pokoknya harus ngomong. Kadang tuh kan kayak gitu Ada nggak tahu urge ya? ya, there was this very strong urge. Terus akhirnya ya udah abis udah selesai kelar, I try to get in front of the line untuk Ya, say hi untuk duluan, saya untuk ngobrol. terus ngobrol, terus aku nanya, "Boleh nggak aku mau ngobrol-ngobrol over coffee or something?" Kayak gitu. Terus dia agak kaget, kayaknya mungkin dia juga nggak nyangka juga karena waktu itu very short session gitu kan. Ya udah dia made time, terus ngobrol-ngobrol, terus akhirnya we stayed in touch and he became like a mentor to me. Oh, oke. Jadi kayak orang business mentor dan dia ini orang sustainability banget gitu, yang sustainability in a sense yang benar-benar, lebih lebih aktif ya, maksudnya gimana caranya untuk benar-benar create impact dalam sustainability ini, tapi benar-benar dari private sector juga, orangnya itu, open my eyes to a side of business for impact yang sebelumnya aku belum pernah lihat gitu Oke kan. oke. Nah dari situ stayed in touch, dia juga yang akhirnya bantuin aku untuk dapat internship yang di China, itu Iya sebenarnya dia iya. yang Oh, kenalin oke juga oke oke. sebenarnya. Nah, dari situ baru mulai kelihatan macam-macam. Kalau dia sih kebetulan lebih fokus di fashion ya, di tekstil, terus recycling fabric, Ah, I see. tekstil dan Oke. sebagainya. Tapi itu yang membuka mata aku bahwa, oh sustainability itu bukan seperti yang aku pikir Mmm. sebelumnya. Dan pelan-pelan bukan karena disengaja, tapi one door led to It's another, just organic akhirnya exposure development ya? iya, lebih gitu aja sih, bukan karena dari awal udah planned untuk, "Oke, aku mau apapun yang berhubungan dengan sustainability." I just wanted to find a way to do business well, yang benar-benar bisnis untuk memberikan dampak yang positif, bukan untuk memperkaya diri sendiri Ya, atau kayak gimana, tapi to live life beyond just ourselves. I see. Jadi Ya. sebenarnya ceritanya nggak sengaja juga ya masuk sustainability gara-gara expose sama, mentor ini? Iya, I mean Atau he's one of it and ya. even my dad juga, Mhm. ayah aku tuh orangnya pekerja keras banget kan, Mmm. tapi he's probably, someone with one of the biggest hearts that I know gitu Mhm. kan. Terus ngelihat cara kerja dia dan sebagainya dan kadang mungkin, prinsip-prinsip yang aku sekarang mulai lihat lebih lagi, itu ya awalnya gara-gara ngelihat caranya dia kerja Dari juga family yang values juga ya? iya ya family values intinya dia kan selalu ngajarin ya udah kerja itu kan bukan, mmm, money is not the end goal lah Iya 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 intinya gitu iya. ya. Nah dari situ tuh yang that is what inspires me, Mhm. itu yang bikin aku, "Oke aku mau kerja, mau harus kerjain yang serius, nggak boleh sembarangan." Oke, oke, second part dari inspiration segment ini, kalau Clarissa punya, platform to say everyone ya, kawan-kawan ini, Clarissa bakal ngomong apa? Something yang bisa inspire mereka? Jujur aku nggak ngerasa aku ini someone particular inspiring kayak gimana ya, tapi maybe I can speak of people who inspired me. Orang-orang yang menginspirasi aku tuh bikin aku sadar bahwa to create impact atau melakukan hal yang bermakna itu bukan berarti harus dikenal sama orang lain. Just give it your best. Every little thing you do, just give it your best. And nggak mungkin kita itu ngelakuin sesuatu kalau sepenuh hati untuk apalagi untuk orang lain gitu, akan percuma. Uh, one of the things that I loved most about what my mentors told me, Mhm. bukan cuman my mentor in business, even my dad, dan semua orang lah yang menginspirasi aku tuh, ada salah satu orang tuh pernah bilang sama aku kayak gini, "Aku mau waktu aku mati nanti, Mhm. ibarat hidup ini sebuah maraton Iya, gitu ya, when I go to the finish line, bener-bener hempasan terakhir tuh ngerasa, oke aku udah give this everything I have." finish the race well. Bener finish the race well, bener-bener nafas hempasan terakhir tuh udah tahu, oke semua energi, semua yang aku punya udah aku tuangin semua. That's the idea that I have in mind. Jadi bukan masalah orang bakal kenal atau enggak, bakal diakuin sama orang lain atau enggak, orang mau nyadar nggak nyadar ya udah. Tapi kan Itu aku byproduct tahu doang kan? iya, Iya. tapi maksudnya aku tahu Mhm. sendiri if I give this my best or not. So, I just wanna make sure that I give it my best and I guess something an encouragement mungkin ya buat Iya, teman-teman yang ngedengerin, just give it your best whatever you're doing. Nanti kan juga pasti pintu-pintu yang tepat akan good things will terbuka. happen. Iya, good good things will happen, ya. Awesome.
Thank you for the very sound advice, Clarissa. Well, thank you for having me.